Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan kami dari kelompok 6, Praktikum Komputasi Statistik, akan mempresentasikan modul 2 dari praktikum kami dengan judul Algoritma Pemrograman Iteratif. Di sini kami akan menjelaskan R-code-nya satu per satu, dimulai yang pertama yaitu dari runtutan. Di sini kita akan mencari atau mengukur luas dari persegi panjang. Yang pertama kita input panjang dan lebarnya, yaitu di sini angka 3 dan 5. Kemudian kita hitung luasnya di sini menggunakan rumus P kali L atau panjang kali lebar, dan kemudian kita print luasnya, dan kemudian menghasilkan hasil dari 5 kali 3 yaitu 15. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Najla Joiria. Saya Nada Jueria akan menjelaskan percabangan. Jadi pada modul kali ini kita akan menjalankan tiga percabangan, yaitu pertama percabangan satu kasus, dua kasus, dan tiga kasus. Oke, yang pertama langsung aja percabangan satu kasus. Di sini kita akan memeriksa apakah bilangan kurang dari 20. Nah, untuk yang pertama itu kita menginput bilangan dengan nilai 25. Lalu kita membuat satu kondisi if dan else. Di sini percabangan satu kasus. Jadi yang pertama kondisi if, jika bilangan kurang dari 20 maka print bilangan kurang dari 20. Nah, jika tidak maka print else. Nah, karena di sini kita menginput bilangan 25, sedangkan pada kondisi jika bilangan kurang dari 20 maka hasilnya false. Lalu lanjut kita ke percabangan dua kasus. Oke, untuk yang pertama itu kita akan menginput usia. Di sini usia yang kita input adalah 13. Lalu kita mengecek kategori usianya menggunakan kondisi if. Jika usia kurang dari sama dengan 12, maka print anak-anak, dan jika tidak, maka print remaja. Nah, karena kita menginput nilai 13, maka yang muncul adalah remaja. Oke, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan percabangan tiga kasus. Ada kategori untuk yang rendah, sedang, dan tinggi. Kemungkinan pertama, jika nilai kurang dari 50, maka masuk kategori rendah. Jika dia nilai di antara 50 sampai 80, itu di kategori sedang. Dan jika tidak di antara dua itu, maka masuk ke kategori yang tinggi. Di sini kita memasukkan nilai yaitu dengan nilai 90, karena 90 itu lebih besar daripada 50 dan tidak di antara 50 sampai 80, maka nilai besar ini akan masuk ke kategori yang tinggi. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke perulangan. Di perulangan ini kita bikin variabel X, terus bikin vektornya itu isinya ada 15, 18, 10, 8, sama 20. Lalu variabel N untuk panjang dari vektor si X-nya. Nah, kita mulai pengulangannya ini dari 2 hingga 5. Nah, di percabangan ini, dalam setiap iterasinya, code-nya itu memeriksa apa elemen X ini lebih besar dari elemen X yang pertama. Jika lebih besar, maka elemen pertama atau X1 itu ditukar posisinya sama si XI. Yang dimana XI ini kita nyimpen variabel A untuk nilai sementaranya. Nah, jadi kita masukin ke nilai sementara X1-nya itu, dan jika ini tujuannya untuk mencari nilai terbesar. Ya, di print X. Bolehlah. Nah, itu, jadi di situ tuh kelihatan bahwa 20 itu nilai tertinggi. Jika dipanggil A-nya, maka maka hasilnya adalah 20. Oke, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Jeremia. Silakan. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya kita melanjutkan untuk permasalahan selanjutnya di sini adalah permasalahan dengan solusi yaitu menggunakan while, di mana while ini sendiri merupakan perulangan di mana saat kondisinya itu true atau kondisinya itu benar, dia akan terus berjalan dan berhenti ketika kondisinya false atau tidak benar. Nah, di sini kita punya sebuah data di mana X besar itu adalah 1, E besar adalah 2, dan toleransi kita adalah 10 pangkat min 5. Di sini
kita melakukan perulangan while di mana untuk E lebih besar dari toleransi. Di mana si E ini kita mau mengulang sampai E itu kondisinya true. Di mana kondisinya masih lebih besar dari toleransi. Nah, kita akan mulai masuk ke dalam isinya. C memasukkan data X, di mana X ini kan adalah satu, maka C juga bernilai satu. Nah, kemudian di bawahnya, kita akan menginputkan nilai X yang baru, di mana X sama dengan satu kurang 5X kuadrat kurang 1,25 dan dibagi oleh 10X. Kemudian, kita akan mencari nilai E dengan mengabsolutkan X kurang C. Oke, dan kita akan melihat gimana prosesnya. Jadi, di iterasi pertama, yaitu adalah E, iterasi pertama, itu kan absolute X kurang C, itu didapatkan 0,25. Jadi, di dalam iterasi pertama, didapatkan si X-nya itu bernilai 0,25, si C-nya, X-nya itu kan bernilai satu ya, dan 1 kurang satu sekian lah gitu kan. Nah, kemudian dikurang dengan C. C-nya berapa di sini? C-nya satu. Berarti di sini kan yang di X-nya ini, jadi X yang nomor 2 ini, X iterasi pertama X ini, itu nilainya 0,35. 0,375. Dan C-nya bernilai satu. Berarti satu kurang 0,375 dapatlah 0,25. Kemudian 0,25 ini nilainya diambil dan disimpan ke E yang di atas ini. Jadi dia iterasi pertama E-nya 2. Iterasi ke Nah, berarti gini. Mungkin lebih memperjelas. Nah, iterasi pertama E-nya bernilai 2. Iterasi bukan iterasi pertama sih. Ya, kondisi awalnya. Mulailah masuk ke perulangan iterasi. Iterasi pertama nilainya 0,25. Kemudian 0,25 disimpanlah, dimasukkan lagi ke dalam si while ini. Menggantikan nilai E yang awalnya 2 jadi 0,25. Kemudian dijalankan lagi programnya dan didapatkan 5125. Dimasukkan, disimpan lagi di atas di while E ini, didapatkan lagi lah 0,5001524. Kemudian disimpan, nilainya dimasukkanlah ke dalam si while E ini. Didapatkanlah 0,5. 0,5 ini masih dijalankan lagi di bawahnya sampai didapatkan bahwa 0,5, jadi E 0,5 itu udah nggak bisa lagi dijalankan karena itu sudah apa ya, batas toleransinya sudah habis lah. Jadi dia nggak bisa melanjutkan lagi, di mana itu udah sesuai dengan batas toleransi dan dapatkanlah hasil, hasil akhirnya adalah 0,5. Nah, nilai E-nya itu kan setiap ulangan kan beda-beda ya. Nah, kita bisa cek juga di sini. Nah, nilai akhirnya adalah kan nilai X-nya kan 0,5. Kita bisa cek juga di bawah sini. Print E itu berapa? Aduh, ini berantakan ya. Berarti uh, kita pakai cat. Berarti kan sini. Cat nilai X. X. Cat nilai E. E. Aduh, jelek kali. Gimana? Apa begini? Nah, seperti ini. Jadi, uh, masih berantakan, tapi nggak apa lah. Jadi di sini nilai X-nya kan 0,25. Nah, nilai E-nya adalah 0,375. Ya kan? Nah, di iterasi selanjutnya itu 0, nilai nilai X-nya 0,125, nilai E-nya adalah
0,1125. Terus sampai di nilai akhirnya adalah ini. Nilai akhirnya didapatkan bahwa nilai X-nya adalah 0,5 dan nilai akhir E adalah 2,323 pangkat minus 8 gitu. Memang agak sulit tapi ini adalah perulangan yang sebenarnya kalau dihitung tuh bisa manual, cuman mungkin memakan banyak waktu ya. Nah, selanjutnya di sini adalah perulangan for, di mana for ini itu merupakan perulangan yang sudah dibatasi dari awalnya. Kalau yang while tadi kan nggak ada batasnya ya. Selagi dia true, dia akan terus berjalan. Tapi kalau for, itu dia akan punya batasannya. Sudah ditetapkan dari awal. Nah, di sini kita punya data X. X ini punya data 33, 32, 31, 20, dan 22. Kalau secara visual, data yang tertera di sini adalah data yang dari angka terbesar ke angka terkecil. Nah, program ini adalah program yang mencari nilai terkecil, mengurutkan dari terkecil terbesar. Berarti kan di sini kan data yang kita dapatkan adalah dari besar terkecil. Kita mau ubah dari besar terkecil ini menjadi terkecil terbesar. Nah, X adalah 33, 32, 31, 20, dan 22. Dan N itu merupakan panjang dari si X. Nah, X ini kan 5 datanya, berarti N sama dengan 5. Ya kan? Terus di dalam perulangan ya, untuk I di dalam 1 sampai 4 ini n-1 kan berarti 5, jadi n 1 sampai 4 gitu kan. Nah, J-nya adalah 2. Berarti di sini di sini tuh maksudnya adalah bisa nggak? I sama dengan 1. J J sama dengan 2. Jadi kondisi pertama di sini I-nya sama dengan 1. Kondisi kedua J-nya sama dengan 1. Selagi J kurang dari sama dengan N, dia akan berjalankan if di bawahnya. Nah, jadi selagi si 2 itu kurang dari 5, dia akan terus berjalan gitu kan. Nah, di sini jika berarti kan di sini kan kondisi pertama ya. Berarti kan jika X1 lebih besar daripada X2, dia akan menyimpan, jadi akan tem sama dengan, ini untuk kondisi pertama, sama dengan 33 X I sama dengan 32, terus X J sama dengan 33. Nah, di sini ketika XI lebih besar daripada XJ, dia akan bertukar tempat. Di mana XI, kalau misalkan ini kan XI-nya X1, XJ-nya X2. Berarti kalau X1 lebih besar daripada X2, bertukar tempat lah. Di mana X2 menjadi X1, X1 menjadi X2. Di sini kan awalnya 33, 32. Karena kondisinya 33 itu lebih besar daripada 32, maka kita putar lah. Seperti di bawah ini. Awalnya kan kondisinya 33, 32, 31, 20, 22. Karena dia lebih besar, maka diputar. Maka sekarang posisinya adalah 32, 33, 31, 20, dan 22. Nah, hal itu akan terus diubah, akan terus berjalan sampai kondisi yang kita tentukan. Jadi di sini uh, data pertama itu akan dibandingkan dengan data sebelumnya, data sesudahnya. Kalau dia lebih kecil, dia lanjut ke belakangnya. Tapi kalau dia lebih besar, data pertama ini dia akan ditukar. Jadi di situ tuh kan 30 ke 32. Oh, ternyata 32 lebih besar, 32 ke depan. Nah, habis itu mulai lagi dari 32. 32 ke 33. Oh, benar kondisinya. Berarti di skip. 32 ke 31. Oh, ternyata 31 lebih kecil. Pindahin lagi ke 31, 31 ke depan. Nah, dari 31 ini mulai lagi dari awal. 31 ke 33. Oh, ternyata lebih kecil. Ya udah lewatin. 31 ke 32. Oh, ternyata lebih kecil. 31 ke 20. Oh, ternyata 20 ini eh ya, oh ternyata 31 ini lebih besar daripada 20. Diputarlah lagi. 31 sama 20 diputar. Nah, 20 membandingkan lagi ke sebelumnya. Apakah 20 itu lebih besar daripada 33? Oh, salah. Berarti kan kondisinya kita skip. Apakah 20 lebih besar daripada 33? Salah. Skip.
Apakah 20 kondisinya lebih besar daripada 31? Salah, skip. Apakah 20 besar daripada 22? Salah, skip. Nah, setelah itu dia akan lanjut ke belakangnya. Akan nggak mulai dari awal lagi, nggak mulai dari 20 lagi, tapi mulai dari belakang. Nah, itu dari si tiga-tiga ini. Nah, tiga-tiga bandinginlah ke belakangnya apakah lebih kecil atau besar. Nah, itu akan terus diulang sampai mendapatkan 20, 22, 3, 20, 22, 31, 32, dan 33. Nah, ini saya visualisasikan pertukarannya yang dari awalnya 30, 33, 31, 20, dan 22 terus diputar sampai pada 20, 22, 31, 32, dan 33. Seperti itu. Ya, semoga dipahami. Eh, Terima kasih. Kembalikan ke moderator. Silakan moderator. Baiklah, eh, hasil dari penjelasan kami terkait modul 2 ini cukup sampai di sini. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.